Selamat datang di channel Historia Veritas, channel yang membahas peristiwa dan fakta sejarah di masa lalu. Kali ini kita akan membahas salah satu era yang paling berpengaruh dalam sejarah panjang perjalanan Eropa setelah keluar dari masa kegelapan atau Dark Ages. Periode yang dimulai dari abad ke-14 hingga abad ke-17. Era ini menandai kebangkitan kembali terhadap kebudayaan klasik Yunani dan Romawi. Berbeda dengan abad pertengahan yang cenderung lebih berfokus pada aspek-aspek religius dan feodal. Era ini membawa manusia untuk lebih mengenal dirinya sendiri melalui seni, ilmu pengetahuan, dan eksplorasi intelektual. Pada video kali ini, kita akan mengungkap bagaimana era ini muncul, faktor-faktor yang mendasarinya, tokoh-tokoh penting di baliknya, serta dampaknya terhadap dunia, dan bagaimana era ini terus mempengaruhi peradaban hingga hari-hari ini. Inilah era Renaissance, era kebangkitan kultural di Eropa. Renaissance secara harafiah berarti kelahiran kembali dalam bahasa Perancis. Istilah ini pertama kali digunakan pada abad ke-19 oleh sejarawan seni Jules Michelet untuk menggambarkan kebangkitan budaya dan intelektual yang terjadi di Eropa. Renaissance bukanlah hanya soal periode waktu, tapi juga sebuah gerakan budaya yang menekankan pemulihan nilai-nilai humanistik dan pengetahuan yang pernah dimiliki oleh Yunani dan Romawi kuno. Di Eropa, masa Renaissance bisa dianggap sebagai titik balik dari abad kegelapan atau Dark Ages yang dimulai setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi pada abad ke-5 Masehi. Pada abad pertengahan, dominasi Gereja Katolik Roma menyebabkan pengabaian terhadap pengetahuan dan seni yang bersifat sekuler. Namun dengan hadirnya Renaissance, Eropa mulai menghidupkan kembali minat terhadap seni, literatur, dan filsafat klasik yang lebih mengedepankan potensi dan kemampuan manusia. Pada masa ini muncul juga kebangkitan dalam berbagai bidang seperti seni, sastra, politik, ilmu pengetahuan, dan ekonomi. Konsep baru tentang manusia dan tempatnya di dunia muncul, yang selalu terikat pada dogma-dogma agama. Untuk memahami Renaissance, kita harus melihat latar belakangnya, yakni masa yang sebelumnya dikenal dengan abad kegelapan atau Dark Ages. Kejatuhan Kaisar Romawi Barat pada tahun 476 Masehi menjadi titik awal dari abad kegelapan. Setelah itu, Eropa terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan banyak pengetahuan dari dunia klasik mulai hilang atau terlupakan. Selama abad ke-8, Gereja Katolik Roma menjadi institusi paling berkuasa, baik dalam hal religius maupun politik. Pendidikan sangat terbatas dan didominasi oleh ajaran-ajaran agama. Banyak karya-karya klasik Yunani dan Romawi dianggap tidak relevan atau bahkan dilarang. Dan ahli-ahli mempelajari ilmu pengetahuan dan seni, banyak orang hanya fokus pada kehidupan spiritual dan persiapan untuk kehidupan setelah mati. Namun seiring berjalannya waktu, kondisi ini mulai berubah. Salah satu faktor yang mendorong Renaissance adalah kebangkitan ekonomi, yang sebagian besar dimulai di Italia. Italia yang pada saat itu terdiri dari berbagai negara kota seperti Florence, Venesia, dan Milan, menjadi pusat perdagangan dan ekonomi yang sangat penting di Eropa. Kota-kota di Italia terletak strategis di jalur perdagangan antara Eropa dan Timur Tengah yang memungkinkan mereka untuk berkembang pesat secara ekonomi. Keluarga-keluarga pedagang kaya seperti Medici di Florence memiliki peran kunci dalam mendanai seni dan ilmu pengetahuan. Mereka menjadi patron seni dan sponsor berbagai proyek budaya yang memungkinkan para seniman dan pemikir untuk mengeksplorasi ide-ide baru dan menciptakan karya-karya luar biasa. Selain kebangkitan ekonomi, ada juga kebangkitan minat terhadap karya-karya klasik dari Yunani dan Romawi. Pada abad ke-12 dan ke-13, para ilmuwan Muslim dan Kristen mulai kembali menerjemahkan karya-karya pemikir klasik ke dalam bahasa Latin. Manuskrip-manuskrip kuno yang hilang atau terlupakan ditemukan kembali, dan filosofi serta literatur klasik ini mulai dipelajari dengan intensif. Di Italia, para humanis seperti Petrarch dan Boccaccio mulai menggali kembali karya-karya besar dari Yunani dan Romawi. Mereka melihat teks-teks ini sebagai sumber kebijaksanaan dan pengetahuan yang luar biasa, ketertarikan terhadap sastra, seni, dan ilmu pengetahuan.
Yunani Romawi membuka jalan bagi kebangkitan intelektual yang menjadi inti dari Renaissance. Salah satu gagasan utama yang mendorong Renaissance adalah humanisme atau kemanusiaan, sebuah gerakan intelektual yang menekankan pentingnya manusia, rasionalitas, dan kebebasan berpikir. Humanisme tidak hanya mengarah pada kebangkitan seni dan sastra, tetapi juga pada cara pandang terhadap kehidupan dan dunia ini. Para humanis percaya bahwa manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengembangkan potensi intelektual dan artistik mereka. Mereka berusaha menghidupkan kembali ajaran-ajaran para pemikir besar dari zaman Yunani dan Romawi, seperti Plato, Aristoteles, Cicero, dan Seneca. Humanisme juga menekankan bahwa pendidikan dan pengetahuan adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang baik dan bermoral. Petrarch, yang dianggap sebagai bapak humanisme, adalah salah satu tokoh utama yang mempelopori gerakan ini. Ia menggalang kembali minat terhadap sastra Latin kuno dan menulis karya-karya yang menginspirasi para pemikir zaman Renaissance. Erasmus, seorang humanis terkenal dari Belanda, juga menyebarkan ide-ide humanisme melalui karya-karyanya yang kritis terhadap gereja dan sistem sosial pada masanya. Salah satu warisan terbesar dari Renaissance adalah pencapaian luar biasa dalam dunia seni. Seniman dan arsitek pada masa ini memperkenalkan teknik-teknik baru dan menghasilkan karya-karya yang masih dihargai hingga saat ini. Pada zaman Renaissance, seniman mulai mengembangkan teknik baru dalam menggambar dan melukis. Salah satu inovasi terbesar adalah perspektif linear yang memungkinkan seniman untuk menggambar ruang 3 dimensi pada bidang 2 dimensi dengan akurat. Teknik ini menciptakan ilusi kedalaman dalam lukisan dan membuat objek-objek tampak lebih realistis. Beberapa seniman besar muncul pada masa Renaissance dan menghasilkan karya-karya monumental yang hingga kini dianggap sebagai puncak seni rupa dunia. Leonardo da Vinci adalah seorang polimath atau orang yang memiliki pengetahuan luas, yang tidak hanya terkenal sebagai pelukis, tetapi juga sebagai ilmuwan, insinyur, dan arsitek. Karya-karya terkenalnya seperti Mona Lisa dan Perjamuan Terakhir atau The Last Supper menampilkan pemahaman yang mendalam tentang anatomi manusia, cahaya, dan perspektif. Leonardo juga dikenal dengan karya-karyanya yang belum selesai dan catatan-catatan ilmiah tentang berbagai topik, dari mekanika hingga optik. Michelangelo Buonarroti, yang terkenal dengan patung David dan lukisan langit-langit Kapel Sistina di Vatikan, mengubah cara orang memandang seni patung dan lukisan. Patung David dengan detil yang luar biasa menggambarkan idealisme tubuh manusia dan kekuatan fisik. Lukisan Kapel Sistina dengan adegan-adegan Alkitabiah yang spektakuler menunjukkan penguasaan Michelangelo terhadap teknik menggambar dan pewarnaan. Raphael adalah seorang pelukis yang terkenal karena kemampuannya dalam menggambarkan keindahan manusia dan kedalaman spiritual. Karyanya yang terkenal adalah Sekolah Athena atau Scuola di Athene, menggambarkan para filsuf dan ilmuwan besar dari zaman klasik, menunjukkan penghormatan terhadap kebijaksanaan klasik yang menjadi inti dari gerakan Renaissance. Arsitektur Renaissance juga menunjukkan transformasi besar dibandingkan dengan arsitektur abad pertengahan. Arsitek seperti Filippo Brunelleschi memperkenalkan desain kubah besar di Katedral Florence, sementara Andrea Palladio mengembangkan gaya arsitektur yang sangat berpengaruh dengan menekankan simetri dan harmoni. Selain seni, Renaissance juga merupakan periode besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa ini, terjadi perubahan besar dalam cara orang berpikir tentang alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Salah satu tonggak besar dalam sains pada masa Renaissance adalah teori heliosentris yang diajukan oleh Nicolaus Copernicus. Copernicus adalah seorang astronom asal Polandia. Dia berpendapat bahwa bumi bukanlah pusat alam semesta atau geosentris, melainkan kalau mataharilah yang menjadi pusat sistem tata surya. Teori ini kontroversial pada masanya karena bertentangan dengan pandangan geosentris yang didukung oleh Gereja Katolik. Revolusi ini kemudian didukung oleh Galileo Galilei, yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit dan mengumpulkan bukti lebih lanjut tentang teori heliosentris.
Penemuan Galileo seperti bulan-bulan di Jupiter membuktikan bahwa sistem tata surya yang jauh lebih kompleks dari yang dipahami sebelumnya. Pada bidang kesehatan dan kedokteran, Andreas Vesalius melakukan penelitian anatomi manusia yang mendalam dan menulis buku monumental De Humani Corporis Fabrica yang menggambarkan tubuh manusia dengan cara yang sangat rinci dan akurat. Karyanya menggugah pemahaman tentang anatomi yang lebih ilmiah, mengubah cara dunia medis memandang tubuh manusia. Penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan abad ke-15 memiliki dampak revolusioner dalam penyebaran pengetahuan. Dengan mesin cetak, buku dapat diproduksi dalam jumlah besar dan disebarluaskan ke seluruh Eropa. Ini memungkinkan ide-ide Renaissance untuk menyebar dengan cepat dan membuka jalan bagi revolusi ilmiah dan pencerahan pada abad-abad berikutnya. Pada masa Renaissance, Italia terbagi menjadi sejumlah negara kota independen, seperti Florence, Venesia, Milan, dan Roma. Kota-kota ini sering dipimpin oleh keluarga-keluarga kaya yang berkuasa, seperti keluarga Medici di Florence, yang sangat berpengaruh dalam mendanai seni dan ilmu pengetahuan. Di bidang agama, Renaissance juga membawa perubahan besar. Meskipun gereja Katolik tetap berkuasa, banyak pemikir Renaissance mulai mempertanyakan dogma-dogma gereja yang membatasi kebebasan berpikir. Pemikiran kritis ini, yang dimulai oleh tokoh seperti Erasmus, akhirnya mengarah pada reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther pada awal abad ke-16. Renaissance adalah fondasi yang membentuk dunia modern untuk saat ini. Nilai-nilai yang diusung oleh Renaissance, seperti kebebasan berpikir, rasionalitas, dan rasa hormat terhadap kemanusiaan, terus hidup dalam kebudayaan modern kita. Seni dan filosofi Renaissance juga menginspirasi banyak gerakan seni berikutnya, dari barok hingga neoklasikisme. Melalui cerita perjalanan ini, kita menyadari bahwa kebangkitan peradaban selalu dimulai dengan penemuan kembali pengetahuan, seni, dan nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan lebih banyak cerita sejarah menarik lainnya dari Historia Veritas. Sampai jumpa di video berikutnya.